Setiap kita selalu mengucap syukur kepada Dia. Amin saudara. Dimanapun kita berada pagi hari ini saudara, selamat kembali kepada program Amin. Saya percaya setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan saudara, akan selalu dipuaskan di dalam Dia. Mari sama-sama pagi hari ini saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dengan satu kerinduan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di pagi ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mencari wajah. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Bahkan seumur hidup kami mau bernaung di bawah kepak sayap yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kiranya hadirat-Mu menghampiri setiap kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian ini. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapa
sampai ku dapat mahkota melayani Kau Yesus. Oh, seumur hidupku mengikutimu Tuhan. Oh, Kau ku kasihi, Kau ku kasihi, melayani Kau selalu, itu kerinduanku Tuhan. Tak dapat ku balas kebaikanmu seumur hidupku, hanya namamu, hanya Kau Tuhan. Thank you Lord. Berapapun Tuhan harga yang kami bayar dalam kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, semua kehidupan kami tak dapat membalas kebaikan. Pagi hari ini kami merendahkan hati, kami mencari wajah-Mu, kami mencari kebenaran-Mu Tuhan. Sebab itulah pelita bagi hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjadi terang setiap kami. Melalui lagu ini kami nyatakan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Seumur hidup kami mau terus melayani dan mengiring-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan dimanapun Anda berada. Katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan yang terdalam. Oh Yesus, Kau selidiki kedalaman hatiku. Kasih Tuhan, thank you Lord. Oh Yesus Tuhan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bisa ketemu kembali dalam program Amin. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Baik kami yang ada di sini maupun keluarga, teman-teman yang ada di rumah. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk kami belajar kembali kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami melalui program Amin pagi hari ini. Kami semua disegarkan, kami semua dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami buka hati kami dan kami mempersilakan Roh Kudus. Berbicaralah, tuntun setiap kami. Kami berdoa Roh Kudus, Spirit of Wisdom, Spirit of Revelation diberikan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus urapi kami semua, baik hamba-Mu maupun semua yang mendengarkan. Biar kami semua boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ambil alih semuanya dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali, so glad to be here again. Pagi hari ini melalui program Amin, saya just remind you again, bahwa kalau Anda memperhatikan program Amin selama 3 minggu, mulai dari Jumat lalu dan Jumatnya lalu lagi, ketika ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan mengenai tahun 2023, bahwa akan terjadi salah satunya the great shifting, di mana Tuhan akan buat perbedaan yang signifikan dan kepada 3 golongan. Lalu dari pernyataan itu saya merenungkannya, mengimplementasikannya menjadi 3 khotbah yang saya kasih seri selama 3 Jumat berturut-turut. Dan ini adalah Jumat yang ketiga, di mana adalah gabungan atau sambungan daripada part 1 dan part 2 tentang great shifting.
di mana Tuhan memberikan great shifting, perbedaan yang besar kepada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang tiap hari berseru-seru kepada Tuhan atau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan. Makanya 2 Jumat yang lalu saya bicara mengenai berseru-seru kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap Anda menjadi orang-orang yang tiap hari, tiap pagi datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan saya percaya terhadap golongan ini Tuhan akan buat perbedaan. Lalu yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah. Kemarin Jumat lalu saya sudah bicara tentang beribadah yang sungguh-sungguh itu seperti apa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sungguh-sungguh melayani. Of course melayani dia, melayani Tuhan, saudara. Dan itu menjadi tema khotbah saya di Amin Jumat yang ketiga ini. Dan saya berdoa supaya kalau Anda mendengar hari ini, Anda pertama kali dengar Jumat ini, atau kemarin-kemarin Anda nggak lihat, saya berharap Anda bisa lihat Jumat yang kemarin dan kemarin lagi, supaya Anda tahu ada 3 golongan yang Tuhan akan buat perbedaan, yaitu yang berseru-seru tiap hari kepada Allah, yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, dalam program Amin Jumat hari ini, saya akan bicara mengenai sungguh-sungguh melayani. Yang pertama saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, what is definition daripada melayani. Melayani itu apa sih? Karena saya percaya tanpa pengertian yang benar, kita nggak bisa melakukan sesuatu dengan tepat. Tapi saya percaya kalau kita punya kebenaran, punya pengertian yang benar, kita akan dengan mudah melakukan semua itu. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani artinya membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, dan juga meladeni. Kata melayani juga artinya menerima, menyambut ajakan, baik itu tantangan, serangan, dan sebagainya. Juga diartikan sebagai mengendalikan, melaksanakan penggunaannya, dan sebagainya. Nah, kalau Anda pelajari dari bahasa Yunani salah satunya, kata melayani adalah kata diakoneo, saudara, atau diakonos. Artinya to be a servant, saudara, menjadi hamba. Jadi melayani sebenarnya adalah suatu kegiatan di mana kegiatan itu adalah membantu orang lain atau memberikan diri kita untuk menolong orang lain, membantu orang lain dengan sukacita. That is the definition daripada melayani. Lalu ada kata doulos, saudara. Doulos adalah bond servant, hamba atau budak. Seseorang budak adalah pekerja yang dimiliki oleh tuannya. Dia tidak memiliki hak atas hidupnya dan harus siap melayani tuannya setiap waktu. Nah, saya percaya secara jasmani, melayani adalah melihat sebuah kebutuhan, mendatangi, memperhatikan, menyesuaikan, mengakomodasi, memberi yang dibutuhkan oleh mereka yang kita layani. Melayani melibatkan baik motivasi maupun keterampilan. Sebagai pribadi yang bertumbuh, kita perlu meningkatkan terus keduanya, saudara. Tapi secara rohani, melayani adalah hal yang sangat serius. Melayani bukan sekedar suka nolong melakukan hal-hal yang ditugaskan di gereja kita. Tapi melayani adalah hidup orang percaya itu sendiri. Kalau dilihat diakonia adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu diakono, diakoneo, artinya melayani. Dan arti melayani yang dikonsepkan Allah melalui Alkitab sangatlah bertentangan dengan arti yang melayani yang dikonsepkan oleh dunia. Dunia berkata bahwa akan melayani seseorang jika titik-titik dan sebagainya. Artinya, jika kondisi kita sedang baik, tidak wajar, kita nggak perlu melayani. Bisa juga saat kondisi kita sedang banyak masalah, wajar bila akhirnya hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau ambil bagian atas permasalahan orang lain atau melayani atau membantu orang lain. Nah, itulah saudara yang membuat kita tidak bisa akhirnya saudara meninggalkan ego kita. Dan pelayanan itu kita kerjakan dengan bersyarat, saudara. Padahal dalam arti yang sebenarnya, apalagi budak, saudara, artinya siap tidak siap, suka nggak suka, kita standby melayani, saudara. Nah, saya juga mau bagikan ketika Anda sudah mengerti what is definition daripada melayani sendiri. Remember, saudara, ada hal yang penting yang harus kita tahu, esensi penting dalam pelayanan. Remember one thing, saudara, bahwa pemilik pelayanan adalah Allah sendiri. Dan teladan pelayanan itu adalah Yesus sendiri. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita bicara mengenai pelayanan, esensi dari pelayanan, ada 2 hal yang menjadi pokok dasar dalam pelayanan yang penting yang harus Anda tahu dan Anda pahami. Yaitu pemilik pelayanan adalah Allah, bukan manusia, bukan gereja. Gereja cuma alat, tapi percayalah pemilik pelayanan yang sesungguhnya bukan gereja, bukan pemimpin Anda, tapi Allah sendiri pemilik pelayanan.
Dan siapa yang menjadi teladan dalam pelayanan? Jesus Christ. Karena saya percaya dia adalah the great example untuk melayani dan jadi hamba dan sebagainya. Anda bisa pelajari, ada begitu banyak ayat yang menyatakan itu, bahwa teladan pelayanan kita adalah Yesus sendiri. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lihat, yang memiliki pelayanan adalah Kristus dan Dia mempercayakan kepada kita. Bukan kita pemilik pelayanan, tapi kita cuma dipercayakan dan pemiliknya adalah Kristus. 2 Korintus 5 ayat 18 juga berkata, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sekali lagi, kalau Anda mempelajari ayat-ayat yang saya baca barusan, itu menjelaskan sebuah esensi yang saya bagikan, bahwa pemilik pelayanan adalah Kristus. Dia mempercayakan kepada kita. Sama seperti amin, program khotbah dan sebagainya. Pemilik pelayanan adalah bukan Robert Lee, tapi Tuhan Yesus. Dan Dia mempercayakan kepada kita semua yang melayani. Dan saya percaya dua ayat ini cukup untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya pelayanan bukan berasal dari manusia, tapi inisiatif dari Allah. Dan Allah menyerahkan pelayanannya kepada pelayan-pelayan yang bisa dipercaya, kepada hamba-hamba yang bisa dipercaya untuk melayani Dia. Dan kita harus tahu bahwa ada esensi dari pelayanan, pemiliknya adalah Tuhan dan teladannya adalah Yesus Kristus, saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita nggak salah dalam melayani. Kita melayani bukan melayani hamba Tuhan, bukan melayani manusia, bukan melalui orang, tapi kita melayani Allah, karena yang memiliki pelayanan adalah Allah sendiri. Dan kita juga harus menjadikan role model yang sebenarnya dalam pelayanan, yaitu Yesus sendiri, saudara. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda pagi hari ini untuk kita belajar sama-sama, what is the reason and purpose? Apa sih alasan dan tujuan untuk kita melayani? Seringkali orang ngomong, ngapain sih mesti pelayanan? Apakah setelah kita datang ke gereja harus melayani? Apakah memang kita semua orang harus melayani Tuhan dan sebagainya? Saya berdoa supaya melalui penjelasan dalam program Amin pagi hari ini, semua kita bisa mengerti what is the reason and purpose mengenai pelayanan. Karena ingat, saudara, Tuhan ngomong jelas sekali, nak, aku akan buat the great shifting di tahun 2023. Anda akan lihat ada perbedaan yang signifikan. Dan kepada tiga golongan ini, yang tiap hari sungguh-sungguh berseru-seru kepadaku, yang sungguh-sungguh beribadah kepadaku, dan yang sungguh-sungguh melayani. Anda juga kalau baca Maliaki 3 ayat 18 jelas sekali berkata, Tuhan akan tunjukkan kembali perbedaan yang signifikan antara orang yang melayani dan tidak melayani, beribadah dan tidak beribadah, dan sebagainya. Itu sebabnya saya berdoa supaya ini terjadi dalam kehidupan Anda. Anda gak perlu khawatir dengan 2023, what's going on. Sekalipun ada nubuatan, ada pernyataan yang mungkin cukup mengerikan buat Anda, percaya kalau Anda masuk tiga golongan ini, Anda gak perlu khawatir, gak perlu takut. Tuhan akan buat perbedaan dalam kehidupan Anda. Nah, yuk balik lagi. What is the reason? What is the purpose daripada pelayanan? Yang pertama, saudara, saya percaya tujuan pelayanan, the reason pelayanan adalah mengasihi Allah sendiri. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi orang tebusan, bagi banyak orang. Nah, saudara, ayat ini jelas sekali menjelaskan bahwa ingat urutannya adalah yang pertama mengenal Allah dulu. Setelah mengenal baru kita bisa mengasihi, dan setelah mengasihi baru kita bisa melayani. Sebenarnya dalam sebuah relation, hal yang pertama, urutan yang terpenting adalah kita kenal dulu siapa orang tersebut, pribadi tersebut. Sama ketika kita mau jadi suami istri, mulai dari pendekatan kita kenal dulu, lalu kita jatuh cinta mengasihi orang itu, lalu di end of the day kita melayani, saling melayani satu sama lain. Nah, dalam proses pengenalan akan Allah juga seperti itu, saudara. Urutannya adalah mengenal Dia dulu. Kita kalau nggak kenal, kita nggak bisa sayang. Ada pepatah mengatakan nggak kenal nggak sayang, itu benar. Gimana kita bisa mengasihi seseorang kalau kita nggak kenal dia dengan baik, saudara? Kita harus kenal Allah, kemudian kita baru bisa mengasihi Allah. Lalu karena kita sudah mengasihi Allah, satu yang kita lakukan, kita selalu mau menyenangkan Dia. Kita akan layani Dia dengan segenap hati kita. Nah, kalau kita baca Matius 20 ayat 25-28 menjelaskan bagaimana Tuhan sebenarnya mengasihi dunia, dan Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dunia, saudara.
Dia sudah kenal, Dia sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Yeremia 1 ayat 5. Kalau Anda berkata, kenapa Tuhan kok sayang sama kita? Bahkan mau melayani kita. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani kita. Katanya tadi urutannya kenal. Dia kenal, saudara. Kalau Anda baca Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku udah kenal engkau. Tuhan sudah kenal semuanya tentang hidup kita. Karena Dia kenal, Dia mengasihi kita. Dan Dia juga mau melayani kita, saudara. Dia memberikan contoh. Makanya saya bilang the great example dalam pelayanan adalah Jesus Christ Himself. Karena Dia memberikan teladan apa itu pelayanan, gimana melayani dan sebagainya. Dan saya yakin, saudara, sampai hari ini the great example untuk melayani adalah Jesus Christ sendiri, saudara. Dia memberi contoh, Dia kenal kita. Mazmur 139 ayat 13-16 juga Dia kenal kita semua. Dia kenal saudara dari jauh, dari semuanya. Dia kenal semuanya. Dia tulis buku tentang kita. Dia tahu semua hidup kita. Bahkan Raja Daud berkata, engkau kenal aku, engkau tahu waktu aku duduk, waktu aku berdiri. Bahkan Daud membuat sebuah mazmur. Dia katakan, kemana aku dapat pergi menjauhimu? Aku ke gunung, kau ada. Kemana kau ada? Tuhan kenal semua tentang kita. Dan Dia bukan cuma kenal, tapi Dia mengasihi kita. Dan Dia mau merelakan nyawanya untuk melayani kita. So, saudara, ini adalah urutan yang benar. Kenali Tuhanmu dan mulai mengasihi Tuhan dan layani Tuhan, saudara. Jadi sekali lagi, what is the reason dan purpose daripada pelayanan? Yang pertama, mengasihi Allah. Kita melayani tujuannya. Kenapa the reason kita mau melayani Dia? Karena kita mengasihi Dia. Sama seperti suami istri, kenapa kamu mau berkorban buat istrimu? Karena kamu cinta sama istrimu. Kenapa istri mau berkorban buat suami? Karena kita cinta, saudara. Dasarnya adalah cinta. Kasih adalah the foundation bagaimana kita melayani, saudara. Dan saya percaya, kenapa kita mau melayani? Karena kita mengasihi. That is the reason. That is the purpose. Yang kedua, ditanya, kenapa kita mau melayani? What is the reason and purpose? Yang kedua adalah menggenapi kehendak Allah. Matius 23 ayat 11-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perhatikan baik-baik. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendak menjadi pelayanmu. Nah, saudara, ingat, alasan kita melayani bukan untuk mengasihi Tuhan. Namun selanjutnya, saudara, kita mau melakukan kehendak Bapa. Dan saudara dengar baik-baik. Tuhan katakan menggenapi rencana Tuhan. Agar kemuliaan Tuhan nyata melalui apa yang kita lakukan, yaitu pelayanan kita. Saudara, Yesus melayani di muka bumi. Dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Bapa yang memberikan perencanaan, Bapa yang memberikan ide-ide. Yesus yang melakukan, Roh Kudus yang menggenapi dan memberi kekuatan. Visi, vision, semuanya revelation from the Father. Jesus yang melaksukan, menggenapi, dan Roh Kudus yang menyempurnakan. Saya percaya kalau kita melayani, the reason yang kuat bukan cuma karena kita mau mengasihi Allah, karena love, karena kasih kita kepada Allah, tapi salah satu yang mulia tujuannya karena kita mau menggenapi kehendak Allah atas muka bumi. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi yang terbesar di sorga, dengar baik-baik, jadi pelayan. Artinya Yesus menghendaki supaya setiap manusia boleh saling melayani satu sama lain, saudara. Allah selalu melibatkan manusia, dengar baik-baik, untuk menggenapi semua rencananya di dunia, bahkan untuk menyelamatkan dunia. Allah rela menjadi manusia. Bukan tidak bisa Dia menggenapi rencananya tanpa manusia, tapi Dia mau berpartnership dengan manusia. Dan ingat bahwa tujuan utamanya adalah jiwa-jiwa. Kita melayani jiwa-jiwa. Tujuannya agar mereka mengenal Tuhan, lalu mereka merasakan kasih Tuhan, dan akhirnya mereka melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan Tuhannya yang dilayani secara personal, tapi kehendak Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Kalau Anda baca Lukas pasal 15, satu-satunya pasal yang dimana isinya 3 perumpamaan yang berbeda, tapi punya tujuan yang satu, yang sama, yaitu apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Dimulai dari domba yang terhilang, dirham yang terhilang, anak yang terhilang. Satu-satunya Lukas pasal 15, 3 perikop yang berbeda, perumpamaan yang berbeda, but one purpose, one tujuan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Why? Karena saya percaya that is the heart of Father. Dan saya percaya itu tujuan Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani,
yaitu melayani jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga, saudara, what is the prinsip daripada melayani? Yuk kita belajar sama-sama. Kalau kita sudah mengerti what is definition daripada itu, kita mengerti the reason and purpose. Yuk kita belajar apa sih prinsip dalam melayani. Melayani itu ada prinsip, bukan sekedar sembarangan. Yang pertama, saudara, ini menjadi dasar yang menurut saya penting sekali. Dan ini yang kami bangun selama 1 tahun ini, saudara, 2023. Dan kami mulai dengan display of change. Bagaimana kami yakin percaya bahwa hidup kita adalah display of Jesus Christ. Harus ada display of change, ada perubahan yang terlihat. Dan orang bisa melihat perubahan itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, apa sih prinsip dalam melayani? Yang pertama adalah perubahan karakter, saudara. Bukan performance. Banyak sekali orang menganggap pelayanan itu sebagai performance. Mereka tampil. Sekali lagi, saudara, pelayanan bukan performance, tapi adalah perubahan karakter, saudara. Percayalah, tanpa karakter yang baik, yaitu karakter Kristus, pelayanan hanya sebagai sebuah aktivitas keagamaan, atau show, atau perform, saudara, atau bisnis rohani. Tuhan tahu bahwa orang Farisi lebih memperhatikan reputasi mereka daripada karakter dan sikap hati mereka. Dan pujian manusia lebih menarik daripada mereka, buat mereka, daripada pujian dari Allah. Padahal kita mengerti bahwa ketika kita memilih untuk melayani, kita harus benar-benar memperhatikan kehidupan kita, karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, semua aspek dalam kehidupan kita. Dan teruslah berubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang sempurna, of course saya tahu. Tetapi bukan berarti kita nggak berubah menuju kesempurnaan. Banyak orang berkata dengan sebuah reason, kita ini nggak sempurna. Yes, I know, kita nggak sempurna. Tapi bukan berarti kita nggak mau mengejar kesempurnaan. Karena kita percaya Bapa kita sempurna. Dan Dia menghendaki kita sempurna. Dan saya percaya justru pelayanan akan terjadi display of change dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan ada perubahan karakter. Kita digesek satu sama lain. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Dan kita akan belajar satu sama lain. Kita dibentuk. Tapi percayalah, sehebat apapun pelayanan kita, nggak ditunjang karakter yang baik, tinggal nunggu kehancuran di depan mata. Tapi kalau karakter kita bagus, itu akan mempengaruhi semua pelayanan kita. Dan saya percaya ada banyak orang akan diubah, banyak orang akan diberkati, banyak orang akan melihat bahwa the kingdom of heaven, the display of God, the display of Jesus Christ ada dalam kehidupan saudara. Saya percaya kita adalah the ambassador of Christ. Kita adalah display of Jesus Christ. Dan kita harus menunjukkan sebuah perubahan. Dan perubahan yang terlihat, saudara, yaitu karakter kita. So, kalau Anda tanya sama saya, Pastor Robert, apa prinsip utama dalam pelayanan? Saya katakan perubahan karakter, bukan performs. Banyak orang performs, melayani dengan begitu hebat, dengan karunia yang hebat, tapi karakter mereka nggak berubah, hidup mereka nggak berubah. Mereka setelah turun dari panggung, mereka tetap berbuat jahat, mereka tetap ngomongi orang, mereka tetap melakukan dosa dan sebagainya. Buat saya, setiap kali kita melayani, saya yakin kepada siapa kita melayani, kita akan mengalami perubahan seperti yang kita layani, saudara. Dan saya yakin sekali, kalau kita melayani Tuhan dengan benar, maka ada perubahan karakter dalam seluruh kehidupan kita. Prinsip yang kedua, melayani adalah melayani, bukan dilayani. Ini penting sekali, prinsip pelayanan yang kedua. Ingat, melayani bukan dilayani. Kita adalah seorang pelayan, bukan sekedar petugas, bukan sebagai orang yang punya jadwal. Orang Romawi dan Yunani menganggap bahwa seorang pelayan adalah seorang yang tidak punya arti, tidak penting. Orang lain-lain yang lebih penting. Budak tuh gak penting, mau dibunuh juga gak apa-apa. Tetapi ketika kita melayani, artinya kita ya benar-benar melayani, bukan dilayani orang. Banyak kali terkadang ketika kita melayani, tapi kita masih meminta dilayani dan tidak langsung sungguh-sungguh melayani. Artinya kita mempersiapkan segala sesuatu agar kita dapat melayani dengan maksimal, bukan menuntut orang lain mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita melayani. Saya sering ngomong sama orang-orang yang sejalan sama saya, semua anak-anak rohani saya, kamu melayani dimanapun, melayani sebagai apapun, don't expect anything. Karena ingat, kita melayani, kita harus tahu bahwa kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Seringkali ketika kita melayani di sebuah tempat, di sebuah kota, di sebuah negara, mungkin kita berpikir, saya ini melayani, saya bayar harga di sini, saya berkhotbah, saya melayani,
Lalu kita expect orang melayani kita dengan luar biasa. Tapi dimanapun sampai hari ini saya katakan buat mereka, melayani kita don't claim every privilege. Belajar dari kehidupan Jesus Christ sendiri. Saya punya banyak kesaksian ketika saya melayani di mana kami nggak pernah berpikir orang mau kasih tempat tinggal di mana, apapun semuanya kami urus semuanya sendiri karena kami percaya melayani adalah is a honor buat kami, bukan sebuah beban. Dan ada seringkali saya ngomong sama mereka dalam sebuah doa, Tuhan ngomong, nah, if you ministry kemanapun kamu pergi, don't claim every privilege in your ministry. Dan Tuhan ngomong jelas sekali, if you never claim every privilege in your ministry, I will give you more privilege. Saya mendapatkan banyak sekali privilege dalam melayani. Ketika saya punya konsep yang benar, saya datang untuk melayani, bukan dilayani orang. Saya nggak peduli ada orang atau enggak yang menghormati saya, melayani saya dan sebagainya. Tapi ketika saya datang ke tempat itu, ketika Tuhan menyuruh saya melayani ke sebuah tempat itu, saya sudah siap untuk berkorban semuanya, termasuk keuangan, termasuk semuanya. Kenapa? Karena kami percaya serving is a giving, not receiving. Saudara, melayani itu adalah bicara tentang pemberian, pengorbanan, bukan menerima sesuatu. Dan ini adalah selaras dengan apa yang Yesus ajarkan. Kita melayani, bukan dilayani. Yesus dan para rasulnya sangat paham dengan ini. Dan mereka melakukan itu. Sebagai pelayan, Yesus mengosongkan diri menjadi seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Menurut saya Filipi 2 mengajarkan kepada kita the prinsip daripada pelayanan, yaitu kita melayani bukan dilayani. Penting sekali. Dan saya yakin kalau Anda benar-benar ngerti semuanya, Anda layani dia sungguh-sungguh, tahun 2023 Anda nggak perlu takut tentang apapun. Tuhan akan buat great shifting dalam hidup Anda. Tuhan akan buat perbedaan. Yang ketiga prinsipnya adalah apa, saudara? Berkorban, bukan mengorbankan. Apa itu kata mengorbankan? Beda, saudara. Tidak ada pelayanan, saya yakin, tanpa bayar harga. Dan tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Sekecil apapun ada pengorbanan. Nah, pelayanan bukan tanpa pengorbanan. Ada pengorbanan. Justru kalau pelayanan tanpa pengorbanan, itu sebenarnya bukan pelayanan. Tapi itu adalah liburan, saudara. Menurut saya secara pribadi, saya nggak ekstrim mengatakan bahwa kita harus sengsara setiap pelayanan. No, Anda bisa enjoy yourself dalam sambil melayani. Tapi maksud saya sikap hati kita jangan menuntut, apalagi mengorbankan orang lain. Mengorbankan semua orang lain. Kita berkorban, bukan mengorbankan orang. Saya seringkali ngomong ketika saya berangkat, misalnya setiap tahun saya pasti akan ada conference di luar negeri. Lalu saya bawa 30 orang, 20 orang. Saya sering ngomong sama mereka, ingat pelayanan prinsipnya berkorban, bukan mengorbankan orang. Tentu kalau kita datang lalu gereja harus membiayai 30 orang, itu berat saya bilang. Jadi what we do adalah ngomong sama mereka. Saya akan kontak gereja di mana tempat kami ada melayani conference, dan kami akan katakan berapa hotel di sekitar gereja. Kasih kami budget, lalu mereka akan kirim, lalu saya akan mulai ngomong sama mereka. Untuk kali ini mission trip ke negara ini, 1 malam hotel sekian, makan sekian, lalu kami mulai mengumpulkan uang. Kami berkorban, kami tahu kenapa? Karena prinsip pelayanan kami ngerti bahwa berkorban bukan mengorbankan orang lain. Saya ngomong jangan nyusahin orang lain, jangan nyusahin pendeta di mana tempat kita melayani di sana. Oke, ada gereja yang mampu mau berkati, is oke, tapi kita tetap aja punya prinsip yang benar. Kita berkorban, bukan mau ngorbani orang lain, saudara. Sampai akhirnya mereka kecewa. Dan saya ngomong sama mereka, I don't expect anything. Saya cuma expect satu, Tuhan ada dan nyata dalam setiap pertemuan kita, dan orang lain diubahkan. Saya bilang gini, saya melayani kemanapun, saya cuma rindu satu, orang-orang yang mendengar khotbah saya, hidup mereka diubah. Orang-orang yang mendengar khotbah saya dijamah Tuhan dan mengalami Tuhan. That is more than enough, lebih dari apapun. Dan ingat, semua ketika kami mau melayani kemanapun, saudara, kami harus siap berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Dan ini adalah prinsip dalam pelayanan. Yang ketiga, yang keempat, saudara, what is the principle dalam melayani? Yang keempat adalah melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, saudara, ketika kita ngalami apapun dalam pelayanan, ditolak atau apapun, saudara, kita nggak boleh kecewa. Karena kita tahu yang kita layani adalah Tuhan, dan pelayanan kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mungkin kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, kita sudah melakukan yang terbaik. Orang malah bukan terima kasih, malah menghujat. Atau mungkin orang bukan terima kasih, tapi malah menyalahkan kita.
Dan ingat saudara, kalau Anda sedang alami pelayanan seperti itu, Anda melayani tapi kurang dihormati oleh pemimpin Anda sudah berusaha melayani yang terbaik dalam semua bidang yang Anda bisa, tapi orang tidak menghargai apa yang Anda lakukan, tetap ingat prinsip daripada pelayanan. Kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Manusia boleh kecewa dengan Anda, manusia boleh gak puas dengan pelayanan kita, tapi ingat, Tuhan selalu menerima apa adanya. Kalau kamu melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, ikhlas, mungkin pelayananmu nggak seberapa untuk orang lain, nilainya kecil, hal-hal yang kecil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kecil besar. Dia melihat hati kita dan sikap hati kita melayani. Maka saya percaya, ingat, Anda harus punya prinsip ini. Pelayanan apapun kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk gereja dan bukan untuk manusia. Efesus 6 ayat 6-7. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi saudara, sekali lagi, ketika saudara melayani, fokusnya bukan sama manusia, tapi fokus dengan Tuhan. Jangan fokus dengan manusia. Kalau kita fokus manusia, maka kita akan rentan dengan kesombongan, mentinggi diri sendiri, iri hati, merasa pengen populer, merasa tidak bersalah, merasa sangat diperlukan, dan sebagainya. Penolakan, hati-hati semuanya. Tapi kalau kamu mengerti prinsip yang benar, saya yakin sih, bahwa kamu mengerti bahwa pelayanan itu untuk Tuhan, melayani Tuhan bukan manusia. So Anda gak perlu minta report, minta reward atau apapun saudara, karena kita lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagian yang terakhir lalu saya akan tutup saudara, yang keempat. Apa sih upah melayani? Ada orang nanya saya, Pastor, berhak gak kita ngomong tentang upah dan sebagainya? Buat saya sah-sah saja. Ingat ya, ini bonus, bukan menjadi fokus, tapi ini adalah bonus saudara. Lalu saya belajar dari seorang rasul berkata, Lukas 17:7-10 dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembangkan ternak mereka, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikat pinggangku, layani aku, dan sampai aku selesai aku makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian juga kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, katanya seperti ini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami katakan. Saudara, ini adalah kesetiaan dalam pelayanan. Memang akan meningkatkan kualitas yang berbeda. Ada orang yang setelah melayani, dia berharap ada reward, dia berharap ada pujian, ada semuanya. Tapi hamba yang sejati, dia nggak melihat upah. Bahkan Yesus ngajarkan dalam Lukas ini, ketika kita udah mengerjakan segala sesuatu, dia berkata, kami cuma hamba yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, ketika saya merenung ini, saudara, saya mikir, saudara, ada begitu banyak orang ngomong ini, Yesus, aku sudah melayani aku sudah ninggali keluarga, aku sudah berkhotbah, aku sudah keliling mission trip KKR, apa upahku? Saudara, buat saya ini bukan hamba sejati. Hamba sejati dia berpikir bahwa ketika dia sudah melayani, dia akan berkata, aku ini cuma melakukan apa yang harus aku lakukan. Wow. Ketika saya baca ini sebenarnya malu kalau kita bicara tentang upah dalam melayani. Maaf ya, maaf. Saya nggak ngomong satu sinode atau siapapun saudara. Tapi ada begitu banyak kebiasaan setiap kali melayani. Mana love gift? Mana love gift? Love gift-nya berapa? Berapa love gift, love gift? Saya nggak ngomong bahwa kita nggak boleh menghargai hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani. Masing-masing punya tata cara mereka sendiri. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang saya pelajari yang luar biasa sekali dari pelajaran ini, saudara. Saya bersyukur saya secara pribadi, saya gembala di salah satu gereja, saudara, yang punya sinode. Sinode kami kuat, sinode kami bagus, dan infrastrukturnya kuat sekali. Sinode kami sangat menghargai gembala. Semua ada aturan main, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi ketika orang berkata, kenapa kamu mau melayani jadi gembala di situ secara volunteer? Saya bilang, saya beruntung, saya bersyukur ada di gereja yang luar biasa punya nilai seperti ini. Dan buat saya nggak nuntut sinode kasih saya apa. Buat saya, sinode memberikan license buat saya untuk melayani is a great
opportunity, sebuah honor buat saya melalui sinode. Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya untuk melayani umat Tuhan yang khususnya di Palembang. Saya nggak bisa melayani lalu saya nuntut upah saya apa, dapatnya apa. Tapi saya belajar, saudara, ada orang-orang yang menjadi hamba sejati. Ketika dia melayani, dia nggak nuntut upah. Bahkan dia berkata, aku bangga, aku bersyukur bisa melayani. It's an honor. Aku bersyukur kalau aku bisa melayani secara volunteer. Saya bersama wakil gembala saya, teman-teman saya, termasuk saudara David yang tadi mimpin pujian semuanya dan yang lain. Kami melayani secara volunteer. Artinya saudara, kami melayani, kami nggak berpikir apa yang gereja kasih buat kami. Tapi kami justru berpikir apa yang kami bisa kasih yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dan kalau kami bisa melayani sebagai apapun, saudara, kami cuma berpikir it's a honor kalau kami bisa melayani. Termasuk juga program Amin ini, saudara, ketika kami mempersiapkan semuanya, kami cuma berkata it's a honor kita bisa melayani Tuhan melalui program Amin. Dan kami nggak expect, Tuhan apa yang kami dapat upah. Kami cuma bilang, kami cuma hamba-Mu yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan inilah sebenarnya pelayanan yang luar biasa, saudara. Nah, satu ayat lalu saya tutup, 1 Korintus 9 ayat 18. Saya baca ini, saya berkata, Tuhan, saya mesti banyak berubah. Saya harus bertobat lebih lagi. Nih, saudara, kalau demikian, apakah upahku, saudara? Dikatakan, saudara, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Saudara, menurut saya, Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Lalu mereka bertanya tentang apa upah mengikut Yesus. Dan dijawab dengan sangat-sangat menurut saya ajaib. Dikatakan upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Mungkin dia punya hak sebagai pemberita Injil, dia dapat fasilitas dan sebagainya. Saya sebagai salah satu gembala di salah satu sinode yang sangat berkembang di Indonesia dan beberapa negara. Sinode kami ada di kurang lebih 40 negara. Dan besar sekali. Dan saya nggak pernah ngomong gini, apa upahku melayani di sinode ini? Upahku adalah aku boleh menjadi gembala, melayani tanpa upah secara volunteer. Saya juga ikuti teladan orang-orang senior saya yang ada di sinode saya. Bukan cuma saya, banyak mereka. Mereka melayani, tapi mereka melayani tanpa upah. Mereka melayani Tuhan secara volunteer. Dan buat saya bersyukur, dan anak-anak rohani saya juga sekarang ngikuti saya. Mereka ikut melayani bersama-sama sebagai volunteer. Karena kami berpikir bukan apa yang kami bisa dapat dari gereja, tapi apa yang kami bisa kasih yang terbaik buat gereja. Pertanyaannya, apakah hidup kami susah? Kami dicukupi semuanya. Kami diberkati semuanya. Karena saya percaya ada hal yang lebih dahsyat lagi daripada upah, saudara. Jangan sampai kita melayani lalu otaknya kita cuma duit aja, saudara. Melayani kemana-mana duit, melayani mana kemana duit. Saya jujur ngomong sama Anda, ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor Robert, lu terlalu baik, nanti kamu dimanfaati orang. Ya sudahlah, mau gimana lagi. Saya simple, saudara, karena kemanapun saya pergi melayani, saya cuma ngomong, I don't expect anything. Karena saya percaya, ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika ditanya, kalau gitu demikian apa upahku? Dan dia jawab dengan luar biasa. Menurut saya ini kata yang benar-benar wow, that was amazing word. Dikatakan bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, saudara. Aku boleh nyanyi melayani Tuhan tanpa diupah. Aku boleh melayani Tuhan sebagai pengkhotbah. Aku bisa melayani apapun. Dan I don't expect, dan tidak menjadi fokus utama motivasi kita uang. Tapi kita berkata, Tuhan, it's an honor kalau Tuhan masih bisa pakai aku. Saya sering ngomong, kalau kita pengkhotbah, masih ada orang mau dengar khotbah kita, bagus. Ucap syukur, saudara. Apalagi hari-hari ini kalau Anda mau tahu, saudara, orang kalau mau klik khotbah, ada ribuan pengkhotbah di YouTube, tinggal diklik, saudara. Kalau masih ada orang mau dengar Anda, ngucap syukur, gak boleh sombong. Dan saya percaya itu adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani Tuhan. Ada amin, saudara. Dan saya berdoa, saudara, supaya Anda hari ini boleh mengerti tentang melayani, sehingga kita bisa melayani sungguh-sungguh. Dan saya percaya God will bless you with abundantly and overflowing. Let's we pray together. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yuk nyanyikan sama-sama, melayani, melayani. Thank you, Lord. Melayani. Hari
Hari ini dimanapun Anda berada, yuk angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Yuk katakan sama-sama, Tuhan, ini janji kami. Kami akan tetap melayani Engkau Tuhan. Kami akan tetap pegang janji-Mu dengan teguh. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Bapa, aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Biar hari ini kami bisa mengambil sebuah keputusan dalam hidup kami, bahwa kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami hari ini belajar mengerti tentang definition, tentang reason, tentang prinsip Tuhan, dan bahkan tentang upah dari melayani. Biarlah dari semua pengertian yang kami dapat hari ini, kami bisa mengambil sebuah keputusan untuk melayani Engkau sungguh-sungguh ya Bapak. Dan ketika kami melayani, kami gak ada motivasi-motivasi yang lain kecuali untuk Engkau. Karena kami tahu ada sebuah esensi yang penting, adalah pelayanan milik-Mu. Dan pelayanan Tuhan bukan milik kami, tapi milik-Mu. Dan role model yang kami harus contoh, yang kami harus ikuti adalah Engkau sendiri Yesus. Engkau merendahkan diri, mengosongkan diri. Engkau sebenarnya setara dengan Allah. Tapi dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, Engkau mengosongkan diri, bahkan merelakan diri jadi manusia, bahkan taat sampai mati dan mati di kayu salib. Sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Biar kami bisa memilikinya ya Bapak. Kami melayani, kami tahu Tuhan, sekali lagi the great example dalam pelayanan adalah Engkau sendiri. Biar kami bisa jalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hari ini aku berdoa, berkati setiap pelayan-Mu, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya, sama seperti Paulus ketika ditanya, apakah upahku? Upahku adalah melayani tanpa upah. Tapi aku percaya Tuhan, seluruh kehidupan mencukupi. Karena kami percaya Allahku akan memenuhi segala keperluan di dalam kekayaan dan kemuliaan. Kami gak pernah lihat bahkan orang yang sungguh-sungguh melayani hidupnya minta-minta. Dan aku percaya Tuhan, kami kenal siapa yang kami layani. Kami tahu persis siapa yang kami layani. Dan Hamba berdoa, biarlah semua orang yang mendengarkan hari ini, mereka mengerti prinsip pelayanan yang benar, sehingga mereka boleh melayani Engkau sungguh-sungguh tanpa motivasi yang aneh-aneh. Tuhan, biar kami semua boleh melayani Tuhan sungguh-sungguh. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba sudah selesai 3 seri khotbah ini, dan dimana Tuhan akan membuat great shifting bagi 3 golongan orang yang berseru kepada Tuhan setiap hari, yang beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Aku berdoa 3 seri khotbah ini boleh memperlengkapi umat-Mu untuk masuk tahun 2023, sehingga mereka akan mengalami sebuah perbedaan yang signifikan. Terima kasih Bapak, berkati setiap umat-Mu, berkati di dalam nama Yesus. I speak life, I speak breakthrough, I speak restoration to all of them. Bless them Lord, in Jesus name. Amen, amen, amen. God bless you. Sekali lagi, I just remind you, saya percaya 2023 Anda gak perlu khawatir, Anda gak perlu takut. Kalau Anda masuk dalam 3 golongan ini, orang yang berseru kepada Tuhan tiap hari, beribadah dengan Tuhan sungguh-sungguh dan melayani sungguh-sungguh, I believe 2023 adalah justru the great opportunity untuk Anda menjadi terang Tuhan dan kemuliaan dinyatakan. God bless you. Have a great day with Jesus this morning, and see you next week, Jumat yang berikutnya dalam program Amin. God bless you.